Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati ya nih Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI yang semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, serta teman-teman Kusuma kelas KPID yang semoga selalu bahagia. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Alun Firdaus dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan review pembahasan materi dari kelompok 2 yang telah kemarin sudah mempresentasikan hasil materinya, yaitu pembahasannya yang berjudul Strategi Reportasi Sesuai dengan Etika Jurnalistik dan Hukum di Indonesia. Mungkin tanpa basa-basi ya, langsung saja kita ke video pembahasannya. Baik, yang pertama di sini ada teknik peliputan. Menurut A.S. Haris Sumadria, berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik. Kita harus bisa mencari dan menciptakan berita. Ada 3 cara yang dapat digunakan jurnalis untuk mencari dan mengumpulkan fakta dalam proses peliputan. Ketiga cara tersebut yaitu pengamatan atau observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga ada riset rekomendasi. Teknik observasi ini melibatkan pengamatan langsung peristiwa atau liputan di lokasi insiden untuk mengumpulkan berita. Wartawan tiba di tempat kejadian itu untuk mengamati dan mengumpulkan informasi. Nah, termasuk unsur 5W1H. Observasi ini merupakan bagian penting dari proses reportasi yang juga melibatkan wawancara dan riset data. Dan yang kedua di sini ada teknik wawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh fakta tentang apa yang dialami, apa yang dilihat, atau apa pendapat maupun harapan seseorang berkaitan dengan suatu peristiwa. Oke, yang ketiga yaitu ada teknik riset dan dokumentasi. Teknik riset dan dokumentasi ini merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Teknik riset meliputi metode penelitian seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi itu adalah salah satu metode pengumpulan data, merupakan proses mencari data dari dokumen, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, dan lain-lainnya. Metode dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan atau observasi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada teknik penulisan berita. Penulisan berita memerlukan teknik tertentu agar menghasilkan berita yang efektif dan efisien, sehingga dalam penulisannya dibutuhkan rumusan yang dapat digunakan oleh jurnalis berita yang baik, dituliskan berdasarkan struktur penulisan berita. Struktur penulisan berita juga digunakan agar sebuah berita dapat mudah dipahami oleh pembaca, pendengar, dan penonton. Struktur penulisan berita dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni piramida, terus yang kedua piramida terbalik, dan ada kronologis. Baik, yang pertama itu di sini ada teknik piramida ya. Jadi teknik piramida itu digambarkan oleh suatu rupa bentuk segitiga gitu ya, segitiga piramida yang di dalamnya itu ya terdapat gambaran struktur gitu, teknik cara penulisan berita itu sendiri. Yang pertama itu ada lead, terus yang kedua itu ada neck, terus yang ketiga ada body, terus yang keempat ada body lanjutan. Nah, nanti ada gambarnya di sini. Oke. Ya, yang selanjutnya di sini ada teknik piramida terbalik. Nah, teknik piramida terbalik di sini digambarkan seperti segitiga terbalik gitu ya, menghadap ke bawah. Sama halnya segitiganya berbentuk yang tadi piramida, cuma ini berbanding balik gitu ke bawah.
Nah, begitu juga di dalamnya ada struktur tekniknya gitu ya. Yang berisi yang pertama itu ada judul, terus ada lead, terus yang ketiga itu ada neck, sama ada body dan ekor. Itu yang ketiga di sini ada kronologis. Kronologis itu penulisan jenis yang tidak dikategorikan dari yang paling penting hingga kekurangan penting gitu, kurang penting ataupun sebaliknya. Struktur kronologis ini disesuaikan dengan urutan waktu atau urutan masalah. Hal ini dikarenakan setiap informasi memiliki nilai berita yang sama sehingga penulisnya harus berurutan. Untuk selanjutnya di sini ada 5 dari 11 pasal kode etik jurnalistik. Yang pertama itu ada independen, akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Independen yang di sini berarti tanpa campur tangan paksaan dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Terus yang kedua adalah cara-cara menempuh profesional dalam tugas jurnalistik profesional. Di sini berarti misalnya nih tak melakukan plagiat beserta menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Terus yang ketiga di sini ada eh, Anda tak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Nah, bohong di sini maksudnya adalah sudah tahu hal yang tidak sesuai gitu dengan kenyataan tetapi tetap menyiarkan. Itu baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan hasil dari pembahasan materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.